Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pembahasan soal ASPD. Untuk persiapan sukses ASPD Literasi Membaca 2025 Paket 3 bagian 2 Membaca Sastra Nomor 12 sampai dengan 20. Pembahasan lengkap dengan triknya, disertai soal latihan online, dan dapatkan pemahaman 100% serta nilai 100. Ya, jangan ragu belajar di channel ini. Dengan semboyan "aku yakin aku bisa", maka kalian juga akan bisa mendapatkan nilai 100 seperti mereka. Maka jangan lupa untuk yang sudah like, share, dan subscribe, saya doakan mendapatkan nilai 100 seperti teman-teman kalian ini yang rajin belajar di channel ini. Baiklah, kita harus yakin dan semangat. Kita mulai dengan nomor 12 paket 3. Yang ditanyakan adalah Berry menolong Koko dengan, jadi Berry ini menolong Koko dengan cara apa? A. Bersama Riko menceburkan diri ke sungai dan menarik Koko dari sungai. Ini kurang tepat karena di sini dia disebutkan seperti itu. Tetapi di sini nih, Berry dengan sigap menceburkan diri ke sungai. Setelah sampai di pinggir sungai, Berry dan Riko mengangkat Koko. Ya, yang menceburkan diri ke sungai itu Berry-nya, Riko-nya tidak ikut, tetapi Riko ikut membantu ya ketika mengangkatnya. Maka jawaban yang tepat adalah B ini. Jadi Berry menolong Koko dengan menceburkan diri ke sungai dan mengangkatnya dari pinggir sungai ini. Berry dengan sigap menceburkan diri ke sungai seperti gambar ini ya. Setelah sampai di pinggir sungai, Berry dan Riko mengangkat Koko. Sedangkan kalau C, menarik dari pinggir sungai setelah mengangkat satu kakinya. Nah, ini tidak ada keterangan mengangkat satu kakinya. D, melambai-lambaikan tangan dan menceburkan diri ke sungai. Tidak ada melambai-lambaikan tangannya. Memang di sini yang melambaikan tangan adalah Koko, si tupainya itu. Jadi bukan Berry ya. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 13 paket 3. Yang ditanyakan watak tokoh beruang pada cerita tersebut. Kalau kita lihat di sini, beruang itu meskipun perutnya telah kenyang, beruang ingin minum madu. Berarti dia punya sifat serakah, karena di sini ada serakah ini. Kalau dengki tidak ya. Sama ini, dia berbuat yang menyebabkan hal itu membuat semua lebah dalam sarang keluar sehingga menyengat ini ya, si beruang. Akhirnya dia berarti ceroboh. Maka yang cocok adalah ini, serakah dan ceroboh. Jawabannya B. Nomor 14 paket 3. Makna baja pada paragraf tersebut adalah, di sini ada kata Doni memiliki tekad baja untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi Doni ini punya cita-cita menjadi dokter. Dia belajar dengan rajin, punya tekad baja. Makna baja pada paragraf tersebut adalah kuat. Jadi istilah tekad baja berarti tekad yang sangat kuat, tidak mudah goyah dan penuh semangat untuk mencapainya. Maka makna baja pada paragraf tersebut adalah kuat. Jawaban B. Nomor 15 paket 3. Makna kalimat yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah sari titik-titik. Di sini setelah terjadi pertandingan diketahui bahwa timnya Sari ini yang kelas 6 justru kalah dengan tim kelas 5. Tetapi di sini justru si Sari itu mengucapkan selamat. Selamat ya Dini, kelasmu memenangkan pertandingan ini. Kalian memang lebih unggul dari kami. Semoga kita bisa berlatih bersama, kata Sari, ketua tim kelas 6. Kemudian, terima kasih Kak, kami siap berlatih bersama, jawab Dini. Nah, yang ditanyakan adalah ini, yang dicetak tebal. Setelah berjabat tangan, Sari mengacungkan 2 jempol sambil tersenyum kepada Dini. Ini maksudnya apa? Nah, kalau A, kecewa dengan hasil kekalahan tim kelas 6. Nah, di sini Sari tidak menyatakan kekecewaan ya, jadi salah A. B, memaksa tim kelas 5 agar mau berlatih bersama. Ini juga tidak ada paksaan ya, memang mengajaknya saja, tidak memaksa. Jadi B salah.
C. Mengakui keunggulan tim kelas 5 dengan lapang dada. Nah, setelah berjabat tangan, Sari mengacungkan 2 jempol. Ini menunjukkan bahwa dia mengakui kehebatan tim lawan. Dengan apa? Dengan lapang dada. Jadi C lebih cocok. Kalau D, mengakui kekalahan tim kelas 6 dan ingin lebih unggul. Di sini tidak ada pernyataan ingin lebih unggul ya. Jadi ya yang penting mengakui kekalahan dan mengakui kehebatan tim lawan gitu aja. Jadi jawabannya C. Ini lebih tepat. Nomor 16 paket 3. Kesimpulan cerita tersebut adalah di sini ada kata Mary menjual buah pisang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ingat, kesimpulan adalah inti atau pokok utama dari sebuah cerita. Dari cerita tersebut, inti yang bisa diambil adalah sifat Mary yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab ini kepada keluarganya meskipun kondisi sulit, dia berusaha memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan neneknya dengan cara berjualan pisang ya, meskipun dalam kondisi sulit. Sedangkan kalau pilihan A ini seorang wanita mendekati dan memborong buah pisang yang dijual Mary. Ini hanya bagian kecil dari cerita tersebut. B. Orang tua Mary telah meninggal sehingga ia tinggal bersama neneknya. Ini juga bagian dari cerita. Dan C juga hanya mengambil sebagian kecil dari cerita, bukan keseluruhan inti pesannya. Tapi kalau inti pesannya adalah bahwa Mary adalah anak yang bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan mencari nafkah untuk keluarganya, yaitu dengan ini. Mary menjual buah pisang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. 17 paket 3. Amanat cerita tersebut adalah di sini jawabannya D. Kenapa D? Kalau kita lihat D itu kebohongan akan merugikan diri sendiri. Seperti kita ketahui di sini kambing itu berbohong ya kepada rusa bahwa ada harimau sehingga rusa terbangun terbirit-birit tunggang lalang. Padahal dia bohong. Hahaha, tidak ada harimau di sini. Kau telah kubohongi, rusa, kata kambing sambil tertawa. Nah, suatu saat itu rusa mendengar teriakan kambing, maka dikira kambing hanya ingin mengganggu saja sehingga tidak dihiraukan. Ternyata kaki kambing terperosok ke dalam lubang dan terluka. Kambing baru dapat pertolongan setelah cukup lama. Sehingga gara-gara kebohongannya ini rusa kan jadi tidak percaya dengan kambing, maka akibatnya dia sampai lama dapat pertolongan. Nah, jadi kebohongan kambing ini merugikan kambing itu sendiri. Jadi jawaban D ya. 18 nomor 18 ya, paket 3. Yang ditanyakan awal konflik cerita tersebut. Ingat ya, awal konflik dalam sebuah cerita adalah kejadian yang memulai terjadinya masalah. Jika kita lihat di sini, yang mulai menjadikan masalah adalah Ayu itu kehilangan pensil baru yang dilemparnya. Di sini ya, awalnya ini Ayu menyadari bahwa pensil yang dilemparnya jatuh. Jadi tak lama kemudian Ayu kembali ke tempat duduknya. Jadi awalnya dilempar pensilnya sebelum ke toilet, tapi ketika kembali ke tempat duduknya pensilnya sudah tidak ada, tidak menemukan pensil itu. Nah, ini malah awalnya terjadi masalah sehingga terjadi keributan dan akhirnya diketahui bahwa pensil itu diambil oleh Badu. Pensil Ayu tapi akhirnya dikembalikan oleh Badu. Jadi jawabannya adalah C. Ayu kehilangan pensil baru yang dilemparnya. Kalau A, Citra menemukan pensil baru Ayu. Nah, ini sudah di akhir-akhir ini ya, karena sontak Citra menuduh bahwa Badu telah mengambil pensilnya karena ditemukan di bawah buku Badu. Kalau B, Badu telah mengambil pensil milik Ayu. Ini juga bukan awal dari konfliknya. D. Agnes meminta teman sekelas mencari pensil ini setelah terjadi kehilangan. Jadi bukan awal. Yang awal yaitu Ayu kehilangan pensil baru yang dilemparnya. 19 paket 3. Nilai moral positif dari tokoh Anton adalah, kita mulai dari A. Memberi nasihat kepada teman agar menerima tugas yang diberikan. Ini bukan nilai moral positif dari Anton, tetapi adalah dari Ari.
yang ditanyakan Anton. Kemudian B, bersedia melatih teman agar melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kalau C, mau bertanggung jawab atas tugasnya dengan giat berlatih, ini adalah dari si Anton. Jadi ini, Anton rajin berlatih. Anton dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai pemimpin upacara. Jadi jawabnya C. Kalau D, dikenal selalu disiplin dalam melaksanakan tugas dari guru. Ini bukan dari Anton ya, tapi si Ari tadi. Nomor 20. Keteladanan tokoh Andi pada cerita tersebut adalah, nah, di sini kita telusuri dari A dulu. A, mau melatih teman yang ingin belajar bulu tangkis. Kalau ini bukan keteladanan Andi, tapi keteladanan Dito di sini. Bahkan Dito bersedia melatih teman yang ingin belajar bulu tangkis kepadanya. Jadi yang Dito saya beri warna hijau, nanti yang Andi biru ya. Jadi A salah ya. B, giat berlatih agar meraih kejuaraan dengan pertandingan. Di sini juga Dito giat berlatih agar meraih juara dalam pertandingan. Jadi B juga salah. C, menyisihkan sebagian uang untuk berbagi makanan kepada teman. Nah, di sini ada ini. Setiap mendapatkan hadiah kejuaraan, Andi selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk memberi makanan. Dia nanti membagikan makanan tersebut kepada teman-teman. Ini cocok kalau yang dikatakan keteladanan tokoh Andi. Jadi kan jadi belajar berbagi. Sedangkan kalau D, pantang menyerah dalam berlatih agar meraih kejuaraan dalam lomba, ini tidak disebutkan di sini. Jadi kuncinya adalah C. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Semoga kalian mendapatkan nilai 100. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi dengan paket 3 bagian ketiga. Dan jangan lupa jika ada link soal deskripsinya, kerjakanlah ya di video deskripsinya dengan target 100.